Di sini gue akan membahas sebuah film lanjutan dari seri sebelumnya yang rilis pada tahun 2017 dengan judul I Can Go The Movie 2 The End of Sky. Oh iya, bagi yang belum pernah nonton seri ini sebelumnya, akan gue jelasin lagi nih secara singkat mengenai alur dari film ini. Jadi film ini mengisahkan tentang 5 kelompok geng yang berada di sebuah kota kecil di Jepang yang diberi nama SWORD. Geng ini dipimpin oleh 5 orang yang bernama Cobra, Rocky, Murayama, Smokey, dan Hyuga. Kelima geng tersebut bersatu untuk melawan kelompok geng Yakuza yang ingin menguasai kota mereka. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke filmnya. Setelah berhasil menggagalkan Lee dan mafia asing untuk menguasai SWORD, sekarang kelompok SWORD akan berhadapan dengan musuh yang sebenarnya, yaitu kelompok yang telah membunuh Tatsuya dan menyebabkan keruntuhan Mugen. Di film sebelumnya diketahui Amamiya Takeru, kakak tertua dari Amamiya Brothers, telah menyusup ke Koryu Group karena dia tahu bahwa Koryu lah yang membunuh orang tua mereka. Singkat cerita, Amamiya Takeru berhasil mengambil sebuah flash disk yang berisi rencana pembangunan kasino beserta semua kejahatan Koryu Group. Yang mana jika hal ini tersebar, maka bisa dipastikan bahwa Koryu Group akan hancur. Sayangnya, Amamiya Takeru tewas karena dibunuh oleh Koryu saat mencoba untuk melindungi flash disk tersebut. Hal ini menyebabkan Amamiya Masaki dan Amamiya Hiroto berambisi untuk menghancurkan Koryu Group dan membalaskan dendam kematian kakak serta orang tuanya. Amamiya Brothers pun akhirnya mempercayakan flash disk tersebut kepada Kohaku agar dapat dipublish ke publik. Di tempat lain, Cobra mengadakan sebuah pertemuan yang mana terlihat semua pemimpin geng SWORD hadir pada pertemuan tersebut, kecuali Smokey yang diwakili oleh Takeshi. Di sini, Cobra memberitahu tujuannya kenapa dia mengumpulkan mereka semua, yaitu untuk mengusulkan sebuah perjanjian aliansi. Yang mana di dalam perjanjian tersebut terdapat sebuah aturan jika salah satu kelompok SWORD diserang, maka semua kelompok SWORD yang lain harus ikut membantu. Hal ini dia lakukan karena dia tahu bahwa sebentar lagi Koryu Group akan hancur, karena flash disk yang berisi proyek kasino milik Koryu Group akan segera disebarkan ke publik. Namun sayangnya, selain Murayama, pemimpin kelompok SWORD yang lain menolak usulan tersebut dan pergi dari tempat itu. Di saat yang sama, terlihat beberapa orang yang sedang mengadakan makan malam sambil membicarakan sesuatu. Yang ternyata orang itu adalah Kurosaki, salah satu petinggi Koryu Group, bersama dengan Perdana Menteri Jepang dan perwakilan dari kepolisian. Yang mana mereka sedang membahas mengenai pembangunan kasino yang akan segera dilaksanakan, serta cara mendapatkan flash disk yang telah berhasil direbut dari tangan mereka. Maka dari itu, mereka menunjuk Saigo, detektif divisi investigasi, dan salah satu anak buah terpercaya Kurosaki yang bernama Genji untuk menangani hal tersebut. Sementara itu, Amamiya Brothers yang baru keluar dari kantor polisi bingung kemana Kohaku pergi selama ini, dan kenapa flash disk yang mereka berikan belum dipublish hingga sekarang. Saat mereka akan pergi, Saigo muncul dan menanyakan keberadaan flash disk tersebut. Namun mereka yang menganggap Saigo merupakan salah satu pesuruh Koryu Group tidak menghiraukan perkataan Saigo. Di sini, Saigo tetap mencoba untuk meyakinkan mereka agar memberitahunya mengenai keberadaan flash disk tersebut, agar dia dapat mengamankannya dari Koryu Group. Bahkan dia juga memberikan nomornya kepada Masaki kalau Masaki berubah pikiran. Pada sore hari di sebuah bandara, terlihat Kohaku dan Tsukumo yang baru pulang dari perjalanan luar negeri. Tetapi tidak dijelaskan kemana mereka pergi atau alasan kepergian mereka. Saat mereka sedang berjalan keluar dari bandara, mereka melihat ada anggota Koryu Group yang sedang menunggu mereka. Mereka pun menghampiri anggota Koryu Group tersebut.
Namun tiba-tiba saja Sukumo ditabrak oleh mobil yang telah disiapkan khusus untuk menabrak mereka. Akhirnya terjadilah pertarungan antara Kohaku dan Sukumo melawan anggota Kuryu Group. Melihat Kohaku dan Sukumo yang mampu mengalahkan anak buahnya dengan mudah, Genji pun akhirnya ikut serta dalam pertarungan tersebut. Dia pun maju dan memukul Kohaku tepat di wajahnya. Yang mana hal ini langsung dibalas oleh Kohaku dengan melakukan hal yang sama ke Genji. Hingga akhirnya terjadilah baku hantam di antara mereka. Sukumo yang masih melawan kroco-kroco dari anggota Kuryu akhirnya dapat mengalahkan mereka semua. Di tempat lain, Kohaku masih berjuang melawan Genji yang ternyata sangat kuat. Meskipun sempat terdesak, tetapi pada akhirnya Kohaku mampu mengalahkan Genji dan menendangnya hingga terjatuh dari gedung tempat mereka berada. Di saat mereka sedang membawa motor untuk pergi dari tempat itu, Genji yang masih selamat menghadang mereka dengan menggunakan sebuah samurai. Tanpa rasa takut sedikit pun, mereka berdua tetap maju dengan motornya. Di markas Watraskal, terlihat Cobra yang datang untuk menemui Rocky dan membicarakan mengenai perjanjian aliansi yang dia usulkan sebelumnya. Namun, sebelum sempat bertemu dengan Rocky, dia pun ditemui oleh salah seorang anak buah Rocky yang memberitahu Cobra alasan sebenarnya kenapa Rocky menolak perjanjian tersebut. Yang mana hal itu dilakukan Rocky karena pimpinan dari musuh besar Watraskal, yaitu Ranmaru, telah keluar dari penjara. Dan jika Rocky menyetujui perjanjian aliansi tersebut, itu hanya akan merugikan bagi kelompok Sword yang lain. Ranmaru sendiri merupakan pemimpin dari geng yang bernama Dope, yaitu sebuah geng yang suka memperjualbelikan wanita. Tentu saja karena hal ini, Watraskal yang memiliki prinsip untuk melindungi wanita pasti akan berkonflik dengan mereka. Di masa saat Ranmaru masih bebas dan kedua kelompok tersebut masih berkonflik, digambarkan bahwa Ranmaru merupakan seorang yang brutal yang tidak segan-segan untuk menghabisi siapapun yang menghalanginya. Dan sekarang karena Ranmaru sudah bebas, peperangan antara Dope dan Watraskal pun pasti akan terulang kembali. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan semua petinggi dari Kuryu Group yang diantaranya ada Tatsumi Yumura, Tatsuhito Ryu, Tatsuo Fujimori, Ryuhei Yuno, Ryuichiro Katsunari, Ryukai Minamoto, Kimitatsu Kurosaki, dan Yoshitatsu Zenshin. Selain itu, kita juga akan diperkenalkan dengan pemimpin tertinggi dari Kuryu Group yang bernama Ryushin Kuze. Di daerah kumuh tanpa nama, saat Smokey dan para anggota Root Boy sedang berkeliling, dia dihampiri oleh seorang anak kecil yang bernama Eri. Eri yang melihat Smokey sedang sakit, memberikan sebuah kalung untuk menyemangati Smokey. Namun, Smokey yang mengetahui bahwa kalung itu adalah satu-satunya harta berharga yang dimiliki oleh Eri, mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan menyuruh Eri untuk menyimpan kalung tersebut. Kemudian pada sini nih juga diperlihatkan Eri yang batuk-batuk sama seperti Smokey. Di sisi lain, Ranmaru yang baru bebas dari penjara memulai pergerakannya dengan menghabisi anggota Watraskal satu persatu. Yang mana di markas Watraskal sendiri, Rocky dihampiri oleh seseorang yang bernama Jesse yang menantangnya untuk bertarung. Yang tanpa diduga, si Jesse ini mampu mengalahkan Rocky dengan cukup mudah. Jesse sendiri merupakan ketua dari kelompok geng terkuat yang berasal dari penjara yang disebut Prison Gang. Di scene selanjutnya, terlihat Amamiya Brothers yang sedang menunggu kedatangan Tsukumo dan Kohaku. Singkat cerita, akhirnya terungkap alasan kenapa Kohaku tidak mempublish isi dari flash disk tersebut. Hal itu sengaja dia lakukan karena Kohaku ingin Amamiya Brothers lah yang melakukannya. Karena Kohaku tahu bahwa flash disk itu adalah hal yang didapatkan dan dilindungi oleh kakak tertua Amamiya Brothers dengan nyawanya.
Tetapi tiba-tiba saja Genji datang dan merebut flash disk tersebut, yang kemudian dia berikan ke anak buahnya yang menggunakan mobil. Lalu saat mobil tersebut akan pergi, Tsukumo dengan santainya langsung merebut flash disk itu kembali. Hingga aksi kejar-kejaran pun tidak bisa dihindarkan. Tsukumo yang berhasil merebut mobil milik anak buah Genji kabur meninggalkan tempat itu, yang kemudian disusul oleh Hiroto dan Masaki. Genji yang masih tidak menyerah melompat ke atas mobil milik Tsukumo. Pada saat yang sama, Hiroto muncul dan meminta flash disk tersebut. Tanpa ragu, Tsukumo langsung menyerahkan flash disk tersebut ke Hiroto. Melihat flash disk yang diincarnya berpindah tangan, Genji langsung mengeluarkan jurus lompatan saktinya dan melompat ke motor Hiroto. Tsukumo yang kehilangan kendali mobilnya akhirnya mengalami kecelakaan. Yang untungnya saja dia kuat, jadi masih selamat. Sementara itu, Hiroto yang masih berjibaku dengan Genji berhasil menjatuhkan Genji dari motornya. Namun sayangnya flash disk tersebut berhasil direbut oleh Genji. Lucunya, saat Genji akan menghancurkan flash disk tersebut, tiba-tiba saja flash disk tersebut langsung direbut kembali oleh Masaki. Masaki yang masih dikejar oleh anggota Kuryu yang tersisa memberikan flash disk tersebut ke Kohaku. Pada saat Kohaku ingin mempublish isi di dalamnya, anggota Kuryu datang dengan sebuah mobil dan menabrak mobil Kohaku. Singkat cerita, terjadilah pertarungan di dalam mobil, yang mana akhirnya Kohaku dapat menjatuhkan semua anggota Kuryu. Namun seakan gak ada kapoknya, Genji datang lagi dan mencoba merebut flash disk tersebut dari tangan Kohaku. Untuk melawan Genji, Kohaku menitipkan flash disk itu ke Furuno. Saat Kohaku sedang sibuk melawan Genji, salah satu anggota Kuryu mencoba untuk menjatuhkan Furuno dari mobil. Melihat nyawa Furuno terancam, Amamiya Brothers langsung berinisiatif untuk menyelamatkan Furuno. Saat itu, Masaki menyadari bahwa tidak ada yang mengendarai mobil tersebut. Dia pun langsung mengambil alih kemudi mobil. Namun, tanpa diduga, rem mobil tersebut blong. Parahnya lagi, di depan mereka merupakan sebuah jembatan yang belum jadi. Selagi Kohaku dan Genji masih bertarung di belakang, Masaki menemukan flash disk yang terjatuh di dalam mobil. Sontak, dia langsung memasukkan flash disk tersebut ke laptop untuk mempublish isi di dalamnya. Saat proses upload, mobil yang oleng menabrak sebuah pembatas jalan yang membuatnya terjatuh ke sungai. Untungnya, sebelum mobil tersebut tenggelam, proses upload telah selesai terlebih dahulu. Keesokan harinya, berita mengenai praktek korupsi pada proyek kasino yang melibatkan Kuryu Group dengan pemerintah terungkap ke publik. Perdana Menteri yang ditanyai oleh wartawan enggan untuk berkomentar. Sedangkan para petinggi Kuryu Group didatangi oleh polisi. Kemudian di markas Mighty Warrior, Ice didatangi oleh Jesse. Yang ternyata Jesse merupakan teman lama Ice dan tentu saja Ice menyambut kedatangannya. Setelah sedikit berbincang dan mengenang masa lalu, akhirnya Jesse memberitahu tujuan kedatangannya ke sini, yaitu untuk meminta Ice menerima temannya yang bernama Po untuk bergabung ke dalam Mighty Warrior. Ice yang sudah lama mengenal Jesse tentu saja menerima permintaan Jesse dengan mudah. Di saat yang sama, Cobra kembali mendatangi markas Rocky untuk membahas masalah aliansi. Dia bahkan meyakinkan Rocky bahwa dirinya akan membantu saat Rocky menghadapi geng Dog. Namun, lagi-lagi Rocky menolaknya dan mengatakan bahwa mereka akan menghadapi geng Dog sendiri dan tidak ingin melibatkan Sword dalam masalah mereka. Cobra yang tidak bisa apa-apa atas pendirian Tugu Rocky menerima keputusan Rocky. Namun, dia juga meminta Rocky untuk memberitahunya jika dia lelah menghadapi semua masalahnya sendirian. Akhirnya, hari pertarungan antara geng Dog melawan White Rascal pun tiba.
Di markas Sano Rengokai, terjadi sedikit perdebatan karena perbedaan pendapat antara Cobra dengan Dan. Pada saat yang sama, mereka mendapatkan kabar bahwa geng Dog membawa orang luar yang seperti kita ketahui bahwa itu adalah Jesse dan anggotanya. Cobra yang mengetahui hal itu ingin membantu Rocky dan White Rascal untuk melawan geng Dog. Namun, Dan beserta beberapa anggota yang lain tidak bersedia ikut dalam pertarungan tersebut. Cobra pun memberitahu mereka alasan sebenarnya Rocky menolak aliansi adalah untuk mencegah Sword bertarung. Walaupun begitu, mereka tetap menolak untuk membantu dan pergi begitu saja. Di tempat lain, seorang diri, Murayama mendatangi markas Darumaika untuk menemui Hyuga. Tanpa rasa takut sedikit pun, Murayama menantang Hyuga untuk berduel dengannya. Dan jika Hyuga kalah, maka dia harus bergabung dengan aliansi Sword. Kembali ke tempat pertarungan, meski terlihat kalah jumlah, Rocky dan anggota White Rascal sama sekali tidak gentar untuk melawan geng Dog. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Di tengah pertarungan, saat Rocky sedang menghajar anggota Dog, Ranmaru langsung datang untuk melawan Rocky. Tanpa diduga, Mighty Warrior juga datang untuk melihat pertarungan tersebut. Dan seperti yang sudah diperkirakan, anggota White Rascal yang kalah jumlah terdesak. Bahkan Rocky pun kewalahan melawan Ranmaru yang memanfaatkan semua benda di sekitarnya untuk mengalahkan Rocky. Di saat semua anggota White Rascal sudah dikalahkan, Cobra bersama beberapa anggotanya datang untuk membantu. Rocky yang sempat terkapar pun berdiri kembali, dan pertarungan pun terus berlanjut. Di sini, Jesse akhirnya turun tangan untuk melawan Cobra. Tak berselang lama, Oyako yang dipimpin oleh Murayama datang ke tempat itu. Dan gak perlu diragukan lagi ya kebarbaran STM kita yang satu ini. Karena tanpa banyak basa-basi, mereka langsung menerobos untuk menghajar musuh-musuhnya. Sementara itu, Kizzy dan beberapa anggota White Rascal yang lain terjebak dan dikeroyok oleh anggota Dog. Namun tiba-tiba saja, anggota Root Boys datang dan membantu mereka. Sementara itu, Rocky masih terus melawan Ranmaru yang mengeroyoknya dan memukulnya dengan kunci Inggris. Tak lama kemudian, Hyuga juga datang ke tempat itu bersama anggota Darumaika. Yang mana ini artinya seluruh pasukan Sword telah berkumpul dan sekarang aliansi Sword resmi dibentuk. Sekarang karena seluruh kelompok Sword telah turun tangan dalam pertarungan ini, mereka dapat mendominasi jalannya pertarungan. Bahkan Jesse yang pernah mengalahkan Rocky kesulitan untuk menghadapi Cobra, hingga akhirnya dia pun terpojok. Namun tanpa diduga, di sini, Ice beserta anggota Mighty Warrior yang lain datang dan membantu Jesse. Yang mana dengan kedatangan anggota Mighty Warrior ini membuat anggota Sword kewalahan dalam menghadapi mereka. Di sisi lain, pertarungan antara Ranmaru dan Rocky sudah sampai di puncaknya. Rocky yang hingga akhir tidak menyerah, akhirnya mampu mengalahkan Ranmaru. Di tengah itu semua, berdatangan banyak mobil yang tidak dikenal. Yang ternyata itu adalah Zenshin, salah satu petinggi Kuryu Group. Ranmaru yang sudah terkapar tidak berdaya dibawa ke hadapan Zenshin. Yang dengan sadis, Zenshin langsung menginjak-injaknya di hadapan semua orang. Kemudian dia mendatangi Cobra dan mengatakan di hadapan semua kelompok Sword bahwa dia akan menghancurkan mereka semua karena berani macam-macam dengan Kuryu. Setelah semua ancaman yang dia lontarkan itu, Zenshin lalu memberikan pilihan kepada semua kelompok Sword untuk melawan atau tunduk. Yang kemudian hal itu dibalas oleh Cobra dengan tendangan di dadanya. Yang mana Cobra menjawab bahwa itu adalah jawaban darinya. Dan film pun berakhir.